Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai teman-teman semua yang di luar sana, yang kabarnya baik-baik saja atau yang sedang menggalau, ya, lebih baik kita menonton, belajar bersama-sama walaupun secara online saja ya teman-teman semua. Jadi jangan berkecil hati. Yang terpenting adalah bertambahnya ilmu teman-teman dan juga terkhusus kepada diri saya sendiri. Kali ini kita akan belajar tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, tenang semua ya, tenang, tenang. Ini walaupun agak ribet ya pembahasannya, agak ribet. Insya Allah bisa. Sabar semua, sabar. Kali ini kita akan mempelajari banyak hal tentang sistem peredaran darah pada manusia. Tapi secara umum kita akan membahas tentang pembuluh darah, jantung. Ya, itu tiga ya secara garis besar. Nanti di pembuluh darah kita akan membahas tentang arteri, kita membahas tentang kapiler, dan kita akan membahas tentang vena. Ya, paham ya teman-teman untuk pembuluh darah? Oke. Berikutnya kita akan membahas nanti tentang darah. Anda mungkin ya kita membahas sistem peredaran darah tanpa bahas darah. Pasti teman-teman paham lah mungkin yang seperti itu. Kita bahas di bagian darah itu nanti kita bahas tentang sel. Yang kedua tentang plasma darah. Di sel nanti kita akan membahas tentang eritrosit, kita membahas tentang leukosit, kita membahas dengan trombosit. Oh, sepertinya ada bunyi tokek ya teman-teman. Ini kami di hutan ya, mohon maaf. Jadi ini tokek bunyi juga. Tokek ya, tokek ya. Tapi di daerah saya disebut tokek ya. Berikutnya kita akan membahas nanti tentang jantung. Di jantung nanti kita akan membahas tentang peredaran darah kecil, dan yang kedua tentang peredaran darah besar. Jadi banyak sekali ya teman-teman. Mohon bersabar dan pasang telinga baik-baik sebelum kita masuk kepada pembelajaran inti kita pada hari ini. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita bahas tentang poin pertama. Organ yang bekerja dalam sistem peredaran darah manusia. Yang pertama, jantung ya. Semua pasti teman-teman tahu yang namanya jantung lah. Tidak mungkin kalian tidak punya jantung ya. Coba pegang hati sendiri, hati salah bilang. Coba bilang pegang dadanya sendiri ya. Dada itu pasti ada bunyi duk duk duk. Nah, itu jantung itu yang bunyi. Tidak mungkin hati yang berdenyut ya. Jadi nanti kalau semua teman-teman berdekatan dengan orang yang kamu sukai dan berdenyut, itu bukan hati yang berdenyut ya. Yang berdenyut itu jantung. Yang harus kalian pahami ya semua. Jantung secara umum terbagi menjadi 4 bagian. 4 bagian ya teman-teman. Yang pertama itu ada serambi kanan. Yang kedua ada bilik kanan. Yang ketiga ada serambi kiri. Dan yang keempat ada bilik kiri. Baik, kita akan bahas ya posisi jantung. Jantung itu terletak di rongga dada, di bawah tulang rusuk, di antara paru-paru. Jelas di situ ya. Condong ke sebelah kiri. Jadi oleh karena itu, kalau kalian pegang dadanya teman-teman semua, kalian pegang dada, bagian kiri itu lebih besar denyutannya daripada bagian kanan. Nah, itu kan dia condong ke kiri. Paham kan teman-teman semua? Apa gunanya jantung? Semua pasti tahu lah guna jantung. Tidak mungkin tak tahu. Guna jantung memompa darah. Ya, memompa. Itu memberikan tekanan supaya darah dapat mengalir. Kalau diibaratkan dari rumah, kira-kira jantung yang berperan sebagai mesin air lah. Jadi mesin air yang berfungsi mengalirkan air ke seluruh rumah. Begitu juga jantung mengalirkan seluruh darah ke seluruh bagian tubuh. Supaya kalian tidak kekurangan oksigen lah, tidak kekurangan zat makanan, bisa bergerak lah, setidaknya aman lah untuk hidup, walaupun terkadang jadi beban manusia. Bukan beban manusia, beban orang tua ya. Mudah-mudahan tidak ya untuk teman-teman yang menonton semua. Kita lanjut. Kalau mengenai ukurannya itu
sebesar kepalan tangan ya, nggak besar banget itu jantung. Kepalan tangan dan beratnya kurang lebih lah 300 gram. 300 gram. Pasti ada pembungkusnya lah untuk melindunginya. Pembungkusnya disebut perikardium. Itu pelindungnya. Jadi jantung itu butuh pelindung. Kalau nggak punya pelindung nanti tergores sedikit mati kalian kan. Ini semakin tambah jadi beban lah nanti kalau misal jantungnya bermasalah. Lanjut, kita masih di jantung ya. Jadi jantung ini mengenai fungsinya ya, kita bahas ke fungsinya. Jadi di slide tidak ada tentang fungsinya ya, nanti saya jelaskan saja. Dengar baik-baik teman-teman semua ya, dengar. Saya ingatkan lagi, dengar ya. Serambi kanan berfungsi menerima darah dari pembuluh vena. Jadi yang terima darah dari pembuluh vena itu serambi kanan. Nanti serambi kanan meneruskan ke bilik kanan. Bilik kanan nanti berfungsi memompa menuju ke paru-paru. Itu fungsi bilik kanan, memompa darah menuju ke paru-paru. Untuk menukar muatan ya. Untuk menukar muatan karbon dioksida ditukar jadi oksigen melalui sistem pernapasan. Ya, itu sistem pernapasan. Jadi setelah sudah ganti muatan, dia akan kembali ke serambi kiri. Serambi kiri yang terima, lalu kembali menuju ke bilik kiri, lalu bilik kiri yang memompa menuju ke seluruh tubuh. Itu secara singkat ya, secara singkat fungsinya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lah. Jangan berpatokan sama satu sumber saja. Nanti setelah ini cari yang lebih wow, atau cari ini cuman kulit-kulitnya doang. Jadi jangan terlalu cepat puas. Nanti kalau kalian cepat puas nanti gak bakalan pintar-pintar ya. Ingatlah teman-teman ya semua, perhatikan gambar ya teman-teman, jangan lupa perhatikan gambar. Sudah jantung paham teman-teman? Pasti paham. Kita lanjut saja ya. Kalau tidak paham bisalah kalian tulis di kolom komentar. Mudah-mudahan pertanyaannya bisa dijawab. Insyaallah dijawab kalau saya sempat lihat ya. Cara kerjanya jantung. Jadi jantung itu cara kerjanya cuma 2 teman-teman. Ini 2, ingat 2, cuma 2. Yang pertama kontraksi dan yang satu relaksasi. Kalau di bahasa Indonesia kan kontraksi itu semacam dia kerja ya, dia kerja. Baru kalau relaksasi itu istirahat. Jadi dua ya cara jantung kerja. Dia bekerja, beraktivitas, dan satu istirahat. Jadi 2. Mengenai denyut jantung, denyut jantung itu berbeda-beda ya setiap individu, karena setiap manusia pasti memiliki kondisi tubuh yang berbeda-beda. Kondisi pembuluh darah yang berbeda, jenis kelamin berbeda, berat badan berbeda, makanan yang dimakan berbeda. Itu semua perbedaannya. Usia pun lebih-lebih berbeda lagi itu. Jadi denyut jantung anak bayi sama orang tua dan orang dewasa itu beda teman-teman semua. Jadi tidak bisa ya ditentukan. Namun secara umum, ini secara umum ya, normal-normalnya jantung manusia akan berdenyut 60 sampai 80 kali dalam 1 menit. Jadi kalau teman-teman periksa jantungnya dan berdenyut lebih dari itu atau kurang dari itu, periksa jantungnya, jangan sampai jadi beban keluarga kalian ya. Periksa, baru kalau misalnya ada kelainan, lakukan pola hidup sehat. Perhatikan ya teman-teman. Dan untuk tekanan darah itu sendiri ya, tekanan darah itu mengikut ya dengan kecepatan jantung berdenyut ya. Semakin cepat dan jantung memompa darah atau berdenyut, jantungnya itu akan menciptakan tekanan darah yang tinggi. Itu kalau tekanan darahnya rendah, itu tandanya bahwa kemampuan jantung memompa darah itu melambat. Justru karena itu, dan karena itu teman-teman, kalau kalian bekerja dan capek atau setelah berlari 1 kilometer, jantungnya, tekanan darahnya pasti naik. Kalau tidak percaya coba sendiri. Atau kalau pergi ke rumah sakit, kalian lari ke rumah sakit baru periksa tekanan darah. Terserah kalian sajalah. Dan coba periksa tekanan darah kalau pada saat mau tidur ya teman-teman, atau pada saat setelah bangun tidur, pasti tekanan darah dari jantungnya itu rendah ya teman-teman.
Lanjut. Itu tentang jantung. Ini sudah berjalan hampir 10 menit dan baru jantungnya teman-teman. Jadi mohon bersabar dan tetap fokus, paham? Oke, kita lanjut ke pembuluh darah, sistem transportasi. Ini poin kedua ya dari yang akan dibahas teman-temanku semua. Pembuluh darah. Kalau teman-teman pikir pembuluh darah ini kalau rumah jadi apa? Coba pikirkan baik-baik ya teman-teman semua. Jadi pembuluh darah, karena teman-teman semua tidak tahu, jadi saya kasih tahu ya. Nggak usah bertanya, karena nanti kalian jawab, kamu nanya. Itu sudah bukan tren lagi ya, itu sudah tenggelam oleh masa. Jadi saya kasih tahu saja langsung, nggak usah bertanya, saya kasih tanya. Bukan kasih tanya, saya kasih tahu. Pembuluh darah itu kalau di rumah itu ibarat pipa air ya, pipa air. Bayangkan kalau misalnya mesin air tanpa pipanya, itu airnya akan lari kemana-mana, tidak teratur. Yang tujuannya ingin dialirkan ke sana, malah ke sini. Itu sudah melanggar peraturan. Jadi darah juga itu seperti itu teman-teman semua. Darah seperti itu. Darah akan dialirkan ke mana, bagian tubuh mana yang paling membutuhkan, bagian tubuh mana yang memerlukan oksigen, memerlukan zat makanan untuk diolah. Itu semua membutuhkan jalur. Jadi tanpa jalur, tanpa saluran, sangat sulit dan tidak bisa untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Luar biasa kan ciptaan Tuhan teman-teman. Jadi tidak usah carilah bukti-bukti lain untuk mempercayai Tuhan. Percaya saja itu dalam diri kalian. Tidak usah ribet-ribet lah. Yang kedua, pembuluh darah itu dibagi tiga ya, bagi tiga secara umumnya ya pembuluh darah. Yang pertama itu pembuluh darah kapiler. Yang kedua pembuluh darah arteri. Yang ketiga pembuluh darah vena. Nah ini ada tiga teman-teman. Kita akan bahas. Tidak usah berlama-lama. Kita lanjut. Pembuluh darah yang pertama kapiler. Lihat gambarnya teman-teman. Ini kayak apa ini ya? Jaring tapi agak lebih tergantung teman-teman memprediksikan itu bentuk seperti apa. Yang pastinya ini bentuknya seperti pembuluh darah kapiler. Ini pasti bentuknya. Pembuluh darah kapiler fungsinya teman-teman, ingat. Fungsinya pembuluh darah kapiler itu menghubungkan pembuluh darah vena dengan arteri. Ya. Ingat itu. Jadi nanti kalau darah melewati arteri itu akan sebelum ke vena itu akan melalui dulu kapiler, semua di kapiler, melalui kapiler, baru nanti kalau setelah semua selesai di kapiler baru nanti akan dibawa ke vena. Nah itu paham ya teman-teman semua. Lanjut, secara singkat saja ini kapiler, baca sendiri ya teman-teman. Saya cuma kasih intinya doang ya. Intinya pembuluh darah yang kedua. Teman-teman pasti ini gambarnya agak aneh ya, nggak paham juga kalian pasti. Kita bahas saja masalah fungsinya. Nanti kalian cari gambar, carilah yang jelas-jelas di internet ya teman-teman. Pembuluh darah nadi atau biasa disebut dengan arteri. Arteri ini pada dasarnya membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung menuju ke seluruh tubuh. Ini arteri teman-teman. Pipanya ini pipa yang menyalurkan darah yang kaya akan oksigen ke seluruh tubuh. Ya itu jelasnya ya, paling sederhana singkat sudah itu. Mengenai ciri-cirinya, terletak agak dalam dari permukaan kulit ya, jadi tidak kelihatan di permukaan kulit ya teman-teman. Urat yang kalian lihat itu bukan saluran arteri itu. Kalau arteri terluka, darah akan muncarat atau darah akan mengalir deras. Jadi kalau misalnya tangannya kalian terpotong atau sejenisnya lah, atau terluka dan darahnya banyak yang keluar, itu berasal dari pembuluh darah arteri teman-teman. Memiliki lapisan elastis dan tebal. Jadi dindingnya ini ya, dinding pelapis arteri itu elastis teman-teman, tebal juga, jadi nggak gampang robek, nggak gampang putus, nggak gampang
terluka begitu. Ini pembuluh darah arteri luar biasa. Kayak seperti teman-teman yang lagi menonton, luar biasa. Lanjut, kita menuju ke pembuluh darah nadi. Nah, ini bukan. Kita menuju ke pembuluh darah berikutnya, pembuluh darah vena. Atau balik ya, seperti namanya ya teman-teman, pembuluh darah balik. Pembuluh darah balik ini berfungsi mengembalikan darah yang tadinya mengalir ke seluruh tubuh kembali ke jantung. Paham ya teman-teman? Nggak usah diulang lagi, itu kayaknya sudah paham lah. Mengenai ciri-ciri pembuluh darah balik atau vena, letaknya di permukaan kulit berwarna kebiruan dan denyut nadinya tidak terasa. Jadi kalau misalnya pembuluh darah venanya yang putus, itu enggak terlalu mencerat amat ya teman-teman semua, darahnya enggak mengalir terlalu deras. Dan juga yang kalian lihat di tubuh kalian, yang misalnya di tangan misal atau di kaki, yang ada biru-biru kayak tali, itu pembuluh darah vena ya teman-teman semua. Tadi kebalikan dari sistem pembuluh darah arteri. Kalau dipotong tidak terlalu mengalir dengan kencang, lapisannya sama ya, elastis, tapi lebih tipis, jadi lebih gampang terluka ya, tidak sekuat dengan arteri tadi kawan-kawan. Kita lanjut. Poin terakhir teman-teman, ini akan kita bahas sistem peredaran darah. Mas, ini sudah sistem ya. Sistem itu banyak komponen yang bersatu untuk melakukan sebuah pekerjaan yang sama ya, itu sistem. Darah manusia tergolong sebagai yang pertama ya, darah manusia ya. Sistem peredaran darah manusia ini tergolong yang pertama peredaran darah tertutup. Peredaran darah tertutup maksudnya ya, darah yang awalnya dikeluarkan oleh jantung itu juga nanti yang kembali ke jantung. Jadi sama aja, itu akan kembali lagi. Itu namanya sistem tertutup. Darah manusia begitu ya. Dan untuk sistem peredaran darah rangkap, manusia memiliki sistem peredaran darah rangkap. Kenapa? Karena dalam sistem peredaran darah manusia terdapat dua jenis peredaran darah yang bergabung menjadi satu sistem. Itu yang pertama, ada peredaran darah kecil, dan yang kedua ada peredaran darah besar. Untuk lebih efektifnya teman-teman semua, kita lanjut ya, walaupun kalian sudah ngantuk kayaknya ini. Saya juga ngantuk ya ini. Tapi demi korang-korang semua, awak buatkanlah nih. Kalau kalian tak mendengar dengan cermat ini, mudah-mudahan kalian berhenti jadi beban kedua orang tua. Amin, doakan semua ya. Peredaran darah kecil, kita bahas ini. Jadi peredaran darah kecil itu fungsinya bisa dilihat teman-teman di slide itu, untuk menjadikan darah yang miskin oksigen menjadi kaya oksigen. Itu fungsinya. Jadi ingat ya, dalam sistem peredaran darah paru-paru juga berperan. Bukan cuma jantung ya teman-teman semua, paru-paru juga. Ini khusus dalam peredaran darah kecil. Alurnya bagaimana? Alurnya itu dari bilik kanan. Dengar teman-teman, itu dari bilik kanan. Darah dipompa menuju paru-paru. Setelah dari paru-paru melewati pembuluh vena pulmonalis, kembali ke serambi kiri. Itu jalurnya. Dipaham teman-teman? Saya ulang. Bilik kanan melalui pembuluh darah arteri pulmonalis menuju ke paru-paru. Setelah dari paru-paru melalui pembuluh darah vena pulmonalis kembali ke serambi kiri. Paham? Tidak ada pengulangan lagi. Tidak ada ya teman-teman. Kalau kalian masih bertanya di kolom komentar. Berikutnya,
berperan ya, peredaran darah kecil. Seperti yang saya katakan tadi ya teman-teman semua, peredaran darah kecil itu berperan dalam menukarkan karbon dioksida hasil pembakaran makanan menjadi karbon dioksida dari proses pernapasan. Ya, itu. Oke, paham? Kita lanjut ke peredaran darah besar. Pasti penasaran ya semua. Peredaran darah besar, jadi besar. Enggak lah, enggak gitu. Cuman jaraknya yang lebih banyak. Jaraknya. Jadi perannya lebih luas. Jadi enggak besar ya luas. Bedakan besar dan luas. Ini luas ya, luas sekali pembuluhnya. Yang berperan penting ya di sini alurnya itu dari bilik kiri. Darah tadi yang dari seram bilik kiri hasil peredaran darah kecil akan dilanjutkan ke bilik kiri. Lalu bilik kiri akan berperan dalam memompa darah yang kaya akan oksigen menuju ke seluruh tubuh yang diperuntukkan untuk proses pembakaran makanan dan untuk menghasilkan energi, teman-teman. Olehnya itu kalian bisa bergerak, teman-teman. Disinilah prosesnya sistem peredaran darah besar. Jadi paham ya? Itu. Lalu setelah pembakaran makanan selesai, menghasilkan karbon dioksida. Karbon dioksida nanti itu akan dikeluarkan, diekskresikan, diangkut oleh darah kembali melalui vena, pembuluh vena, akan dibawa kembali ke jantung dan dipompa kembali ke paru-paru dan dihembuskan lewat pernapasan untuk dibuang. Karbon dioksida nggak penting dalam tubuh. Paham teman-teman? Jadi ya itulah secara singkat aja ya. Dari perannya sudah tadi kalian dengar perannya ya, berperan dalam membawakan sumber bahan bakar untuk proses pembakaran makanan, yaitu oksigen dan zat-zat makanan untuk menghasilkan energi ya. Oke teman-teman, mungkin itu. Sebelum itu kita akan bahas darah. Ini kan ada tadi poin tentang darah. Terakhir ya teman-teman, darah itu dari 4 ya, terbagi dari 4. Yang pertama ada plasma darah, yang kedua ada sel darah. Ini bagi 3 sel darah: sel darah merah, sel darah putih, ada trombosit ya. Tapi itu kita bahas plasma darah terlebih dahulu. Plasma darah itu 90% air teman-teman, dan zat terlarut. Jadi disitulah nanti zat makanan, disitu nantilah protein-protein, di situ semua nanti. Jadi plasma darah berperan dalam mengangkut zat makanan ke seluruh tubuh. Jadi paham teman-teman semua? Haruslah paham. Harus paham. Itu secara singkat teman-teman. Yang kedua itu sel darah merah. Sel darah merah eritrosit. Bentuknya ya ini opal, bukan opal. Ini bulat, gepengnya bikonkav. Bikonkav itu tengahnya agak cekung, tapi nggak tembus. Kalau dia tembus itu donat namanya. Donat namanya kalau dia tembus. Cuman ini donatnya tergantung kayaknya. Oke. Paham bentuknya kan? Kita lanjut. Fungsinya, ciri-cirinya bisa dilihat teman-teman ya. Di slide bisa dilihat. Kalau kepanjangan tinggal pause aja, kau baca sendirilah. Saya sampaikan intinya dari fungsi sel darah merah. Sel darah merah ini karena mengandung hemoglobin berfungsi dalam mengikat oksigen dan karbon dioksida. Ini fungsinya dia. Jadi olehnya itu kenapa darah mengandung banyak oksigen? Sel darah merah yang berperan di dalamnya. Yang kedua itu tentang sel darah putih. Sel darah putih dalam tubuh berperan dalam kekebalan tubuh, ketahanan tubuh terhadap makhluk-makhluk mikroba yang berhasil masuk ke dalam tubuh. Itu fungsinya sel darah putih. Jadi kayak macam bakteri, macam virus, macam jamur. Jamur kalau misalnya berhasil masuk sih bisa juga ya dibantai sama ini sel darah putih. Jadi sel darah putih ini buat tentara, polisi, satu lagi pramuka, termasuk juga ini pramuka. Anggota masyarakat berani mati kayaknya. Setelah mati dua-duanya ini, polisi sama tentara. Lanjut. Kita kembali ke laptop.
Jadi paham teman-teman ya, yang berfungsi sebagai sistem pertahanan, personil pengamanan itu sel darah putih. Tidak ada pertanyaan teman-teman kan ya? Kalau ada pertanyaan, ketik saja di kolom komentar. Yang terakhir ini keping darah. Keping darah berfungsi untuk membantu tubuh manusia dalam memperbaiki kembali jaringan-jaringan yang rusak. Jadi misal kalau kalian terbentur atau jatuh, kecelakaan, teriris parang, teriris pisau, senjata tajam lainnya, itu trombosit akan pecah dan atas bantuan enzim akan menghasilkan fibrinogen menjadi fibrin. Setelah jadi fibrin ini yang akan membantu menutup luka untuk memberhentikan pendarahan dan membantu pemulihan jaringan-jaringan yang rusak. Itu teman-teman semua. Mungkin kalian sudah pada ngantuk semua, sudah pada mau tidur, atau yang sudah kelaparan dan yang ingin chattingan sama mantan, silahkan dilanjutkan. Karena itu saya juga mau istirahat. Oke semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, terutama untuk diri saya sendiri. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dari saya, sukses semua saya doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.